Kita bertemu kembali dalam pelajaran desain multimedia interaktif di pertemuan yang ke-6. Pada pelajaran ini kita masih tetap mempelajari tentang bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis web dan membuat user interface menggunakan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis halaman web. Baik, kita lanjutkan praktek dari pertemuan sebelumnya, ya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat home dan pengertian multimedia, ya. Demikian ya. Ketika saya klik home, muncul tampilan home. Ketika saya klik pengertian multimedia, maka muncul halaman multimedia. Demikian halnya nanti untuk definisi jenis-jenis multimedia, aplikasi multimedia, hasil dari multimedia. Nah, kalau sekarang kita klik definisi multimedia, tentu belum ada. Karena kenapa? Untuk definisi .html belum kita buat, ya. Nah, sekarang kita buatkan programnya, ya. Seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa programnya ini sudah Bapak buat, ya. Nah, ada beberapa hal juga yang mau Bapak jelaskan di sini, ya. Ini desain. Yang pertama, ya, di sini udah ada menggunakan, ya, paragraf, ya. Paragraf itu artinya kalau di komputer itu satu enteran, ya, satu baris ke bawah, ya. Oke. Nah, ini isi dari definisi definisi .html. Nah, sekarang kita simpan, ya, di folder yang sebelumnya sudah kita buat, ya. Save as, ya, kita simpan, kita buat di folder praktek multi yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Ini definisi .html, ya, save. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, ketika kita tekan untuk merefresh halaman web, biasanya itu bisa menggunakan tombol ini, ya, atau icon ini, atau bisa juga menggunakan di keyboard itu tekan F5. Nah, sekarang kita tekan atau kita klik definisi multimedia. Nah, ini dia, ya, definisi multimedia muncul, ya. Beda halaman home, beda halaman pengertian multimedia, beda halaman desain definisi multimedia. Nah, ini dia, ya. Bisa juga sekalian belajar, ya. Jadi ingat sekali lagi, yang namanya desain interaktif multimedia itu atau desain multimedia interaktif itu adalah bagaimana kita menerangkan sesuatu atau bagaimana kita menjelaskan tentang sesuatu menggunakan tombol-tombol, ya. Ini, ya, definisi multimedia. Kemudian kita lanjut dengan jenis-jenis multimedia. Nah, kita perhatikan, ya, di sini juga belum ada definisinya, jenis-jenisnya. Karena kenapa? Jenis .html di folder yang sudah kita buat belum ada, ya. Sekarang kita buat programnya. Nah, jenis HTML, jenis multimedia, ya, bukan HTML. Oke. Di sini masih sama, ya. Dia nanti hanya menampilkan di dalam jenis itu nanti ada komputer, ada infocus, ada handphone, ada kamera, dan lain-lain, ya. Dari sini juga bisa kita lihat bahwa nanti tampilan daripada jenis-jenis multimedia ini, dia itu nanti di tengah-tengah, ya. Tampilannya itu nanti di tengah, ya. Kita perhatikan, kita
simpan dulu ya, kita simpan di folder yang sama ya, praktek multi. Kita buat jenis titik HTML, save. Oke. Nah, kemudian kita jalankan jenis multimedia. Nah, ini dia. Tadi dia rata tengah, maka dia berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita mau buat contohnya di sebelah kiri sama dengan definisi ini, kalau kita buka definisinya, ya, di sini nanti dibuat left elementnya, ya, posisinya, ya. Kemudian kita lanjut dengan aplikasi multimedia. Nah, ini juga belum ada. Nah, sekarang kita coba menyimpan file atau membuat programnya untuk aplikasi. Nah, di sini ada Microsoft Office, Web, Winamp, Google Player, macam-macam yang namanya jenis-jenis aplikasi multimedia. Ya, kita simpan, save, ya. Kita buat namanya, tetap ingat ya, di folder yang sama, ya. Folder yang sama, kita gunakan aplikasi titik HTML. Udah, save. Oke, kita jalankan aplikasi multimedia. Nah, ini dia ya, jenis-jenisnya. Nah, di sini agak berbeda sedikit kalau anak-anak didik yang perhatikan, ya. Di sini bordernya tidak nampak, atau border atau tabelnya itu nggak nampak, ya. Tapi ketika kita klik aplikasinya nih, ya, dia nampak bordernya di sini. Kenapa? Karena di program, ya, di HTML ini kita buat di sini bordernya itu 1. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi ketika ditampilkan seperti ini, maka bordernya itu muncul, sedangkan ini bordernya kita buat sebelumnya itu adalah 0. Oke. Nah, selanjutnya dari kami boleh kita lanjutkan dengan membuat hasil multimedia. Hasil multimedia di sini belum ada, ya. Ingat sekali lagi, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah sampaikan bahwa di halaman home ini ada hasil, ya. Sama itu nanti ketika kita klik hasil multimedia ini, ya, belum ada. Di sini pun kita klik, belum ada. Oke, kita buatkan programnya, ya. Oke, ini desainnya. Ya, kita simpan. Ini nanti ingat di sebelah, di tengah ya, save as. Kita buat namanya hasil titik HTML. Save. Oh ya, jangan lupa ya, nah, foldernya itu kita buat. Nah, tadi karena memang sudah Bapak simpan sebelumnya, ya. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Jadi sekarang untuk desain multimedia interaktif yang kita buat, bagaimana desainnya ini, keterangan tentang multimedia, ya, kita sudah bisa ya melihatnya, ya. Ada home, sudah berjalan semua ya. Ada pengertian, ada definisi, ada jenis-jenis multimedia, ada aplikasi multimedia, ada hasil dari multimedia. Jadi anak didik kami, ya, coba lanjutkan praktek yang pertemuan sebelumnya ke pertemuan ini, ya. Tinggal sedikit lagi ya, tinggal copy paste, tinggal mengklik, tinggal membuat namanya, ya. Di materi yang sudah Bapak kirimkan di pertemuan sebelumnya juga sama pertemuan ini itu sama ya, karena masih kita melanjutkan pada praktek ini, ya. Oke, praktekkan, nanti hasilnya boleh ditunjukkan melalui gambar atau melalui hasil setelah dijalankan ke aplikasi, ya.
Selanjutnya latihan pertemuan 6. Anak didik kami boleh mengerjakan latihan berikut ini, ya. Khusus nomor 2, di sini dikatakan buatlah program HTML sederhana untuk menampilkan kegiatan belajar di SMK Harapan Mandiri Medan. Nah, anak didik kami di sini kurang lebih tampilannya buat seperti ini ya. Tapi nanti ketika diklik kelas 10 tik, maka muncul nanti mata pelajarannya, ya. Hanya itu aja dulu. Ketika diklik nanti kelas 11 tik, maka muncul jenis-jenis mata pelajaran dari 11 tik. Dan juga ketika diklik kelas 12 tik, maka muncul nanti seluruh mata pelajaran 12 tik. Jadi anak didik kami boleh membuat program sederhana ini, ya. Khusus nomor 2, kerjakan di komputer, dan khusus nomor 1 kerjakan di buku latihan. Nah, setelah nanti hasilnya sudah muncul khusus nomor 2, ya, boleh gambarnya saja dikirimkan melalui aplikasi yang sudah kita buat, ya. Demikian pertemuan kita di pertemuan ke-6 ini, ya. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.